Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Damar Ramadan dari kelas 10 MIPA 6. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang vektor. Pengertian vektor. Vektor merupakan sebuah besaran yang memiliki arah. Vektor digambarkan sebagai gambar panah dengan yang menunjukkan arah vektor dan panjang garisnya disebut besar vektor. Dalam penulisannya, jika vektor berawal dari titik A dan berakhir di titik B, bisa ditulis dengan sebuah huruf yang di atasnya ada tanda garis atau panah, seperti yang saya kasih tanda kurung di sini. Beberapa contoh besaran vektor adalah kecepatan, percepatan, gaya, perpindahan, momentum, medan magnet, medan listrik, torsi, dan yang lainnya. Cara menggambar atau menghitung vektor. Cara pertama adalah cara poligon. Cara poligon adalah memindahkan titik vektor selanjutnya ke ujung vektor sebelumnya atau diteruskan. Dan cara menghitung resultannya dengan cara menarik garis dari titik awal ke titik akhir vektor vektor terakhir. Seperti gambar ini, yang vektor A menghadap ke utara dan vektor B menghadap ke timur. Maka kita bisa tulis vektor A terlebih dahulu, selanjutnya vektor B, dan kita bisa menggambar resultannya dari titik awal vektor pertama ke titik akhir vektor terakhir. Dan jika yang ditanyakan adalah A min B, maka arah dari vektor B dibalik. Dari yang awalnya titiknya berakhir di timur, kita bisa berpindah menjadi menghadap ke barat. Menggambar vektor selanjutnya adalah dengan metode jajar genjang. Cara ini berarti kita membuat kedua vektor seperti bentuk jajar genjang seperti gambar ini. Cara ini agak berbeda dari yang sebelumnya. Kita tidak menggambar vektor selanjutnya menyambung dari vektor sebelumnya, melainkan dari awal titik lagi. Seperti gambar ini, kita menggambar titik vektor A dulu, baru kita menggambar vektor B dengan titik awal yang sama. Setelahnya kita menyambungkan titik-titiknya sehingga membentuk jajar genjang dan menarik garis dari titik awal ke titik putus-putus ini, dan ini akan menjadi resultan dari kedua vektor ini. Trigonometri. Saat kita menghitung vektor nanti, kita akan menggunakan sin, cos, dan tan. Sinus, kosinus, dan tangan. Sin 0 derajat adalah 0, sin 30 derajat adalah 1/2, sin 45 derajat adalah 1/2 akar 2, sin 60 derajat adalah 1/2 akar 3, sin 90 derajat adalah 1, sin 37 derajat adalah 3/5, sin 57 derajat adalah 4/5. Cos 0 derajat adalah 1, cos 30 derajat adalah 1/2 akar 3, cos 45 derajat adalah 1/2 akar 2, cos 60 derajat adalah 1/2, cos 90 derajat adalah 0, cos 37 derajat adalah 4/5, cos 57 derajat adalah 3/5. Tan 0 derajat adalah 0, 30 derajat adalah 1/3 akar 3, tan 45 derajat adalah 1, tan 60 derajat adalah akar 3, tan 90 adalah tak terdefinisi, tan 37 derajat adalah 3/4, tan 57 derajat adalah 4/3. Selanjutnya, menghitung vektor tunggal atau satu vektor. Saat menghitung vektor tunggal, kita bisa membuatnya berada di sumbu X dan Y, lalu menghitung besar vektor tersebut dan menghitung resultannya. Seperti ini, kita bisa membuat vektornya menjadi fx dan fy. Setelah itu menghitung vektornya, vektor fx sama dengan f dikali cos 37 derajat, fx sama dengan f di sini adalah 10, jadi kita tulis 10 dikali 4/5, cos 37 derajat adalah 4/5, sehingga kita dapatkan fx sama dengan 8 Newton. Selanjutnya kita menghitung fy. Fy di sini adalah kita bisa menghitung f dikali sin 37 derajat. Sin 37 derajat adalah
kita menggunakan rumus sisi samping dan sisi depan. Yang di samping sudut yang diketahui kita tulis cos, yang di depan sudut yang kita ketahui adalah Fy. Sehingga di sini 10 dikali 3/5 Fy sama dengan 6 Newton. Menghitung dua vektor yang membentuk sudut. Agak berbeda dari yang sebelumnya. Saat menghitung resultan vektor yang membentuk sudut, rumus yang akan digunakan adalah Fr sama dengan akar 1 F1 di pangkat 2 ditambah F2 pangkat 2 ditambah 2 dikali F1 dikali F2 dikali cos theta. Contohnya, terdapat dua vektor F1 dan F2. F1 sama dengan 8 Newton bergerak ke arah sumbu X dan F2 sama dengan 6 Newton bergerak ke arah sumbu Y, sehingga terbentuk sudut 90 derajat. Maka tentukan resultannya. Kita bisa langsung memasukkannya ke dalam rumus sehingga dihasilkan Fr sama dengan akar 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 ditambah 2 kali 8 dikali 6 cos 90 derajat. Bisa langsung dihitung menjadi 64 ditambah 36. Fr sama dengan akar 100, Fr sama dengan 10 Newton. Selanjutnya kita bisa mencari sudut beta dan alfa. Sudut beta adalah sudut antara resultan dengan gaya kedua, dan sudut alfa adalah sudut antara resultan dengan gaya pertama. Rumus untuk mencari sudut beta adalah dengan aturan sin. Contohnya seperti ini. Terdapat dua vektor gaya F1 sama dengan 8 Newton dan F2 sama dengan 6 Newton. Maka tentukanlah resultan dan sudut betanya. Kita bisa mencari resultannya dulu, sehingga dari vektor ini kita bisa dapatkan resultannya adalah akar 148 Newton. Lalu kita bisa memasukkan Fr ini ke dalam rumus untuk mencari nilai beta, sehingga didapatkan F1 per sin beta sama dengan F resultan per sin theta. Kita bisa mendapatkan 8 per sin B sama dengan akar 148 per sin 60. Setelah itu ini dikali silang menjadi 8 sin 60 sama dengan akar 148 sin beta, sama dengan 8 1 per 2 akar 3 per akar 148. Kita bisa sederhanakan menjadi 4 akar 3 per 148 sama dengan sin beta. Maka beta sama dengan arc sin 4 akar 3 per akar 148. Menghitung lebih dari dua vektor. Saat menghitung vektor, saat menghitung vektor yang jumlahnya lebih dari 2, kita dapat menggunakan metode analitis. Metode analitis adalah metode yang digunakan untuk menghitung besar resultan vektor secara matematis dengan menggunakan rumus. Rumus yang digunakan adalah rumus kosinus untuk menentukan besar resultan. Kita memiliki 3 vektor di sini. Vektor pertama adalah F1 sama dengan 10 Newton, F2 sama dengan 20 Newton ke arah barat dengan besar sudut 53 derajat, dan F3 sama dengan 10 Newton ke arah selatan. Kita bisa mencari nilai Fx-nya terlebih dahulu. Sigma Fx sama dengan F1 min F2x. Jadi vektor ini kita bisa proyeksikan ke F2x dan F2y terlebih dahulu, sehingga diperoleh 10 min 20 cos 53 derajat, 10 min 20 3/5. 3/5 adalah jumlah dari cos 53 derajat, dan 10 jadi 10 dikurang 12 sama dengan min 2 Newton. Setelah itu kita mencari nilai sigma Fy sama dengan F2y min F3, karena F2y dan F3 adalah anggota dari sumbu Y. Setelah itu sigma Fy sama dengan 20 sin 53 derajat dikurangi 10. 20 4/5 dikurangi 10 sama dengan 16 min 10.
sehingga sigma Fy sama dengan 6 Newton. Setelah itu kita bisa menghitung F resultannya, sama dengan sigma akar sigma Fx kuadrat plus sigma Fy kuadrat sama dengan akar min 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar 40. Kita bisa sederhanakan menjadi 2 akar 10 min 2 akar 10 Newton. Setelah itu kita juga bisa menghitung arah dengan rumus tan theta sama dengan sigma Fy per sigma Fx sama dengan 6 per min 2 sama dengan min 3 sama dengan kita bisa merubahnya jadi theta sama dengan arcus tan min 3. Setelah itu kita juga bisa menentukan kuadrannya, sehingga di sini kuadran dari vektor ini adalah terdapat di kuadran 2. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada suara berisik karena rumah saya sedang dalam proses perbaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.